Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Aku mau cerita guys tentang temen aku yang datangnya lebih dulu dia ya. Astagfirullahaladzim. Kalau jam segini mah mataku udah melahoy nih. Apalagi sekarang ini kesehatan aku juga belum 100% pulih ya. Pileknya udah mulai membaik, batuknya udah membaik. Cuman ini mulut aku kayaknya sariawan guys. Aduh, ini rasanya itu lidah aku tuh bengkak gitu ya. Apa radang tenggorokannya itu kayaknya lebih nggak enak banget. Di bawah ngomong aja ini lidah itu berasanya kayak kegigit-gigit peri-peri gitu. Oke lah, kita lanjutin cerita. Temen aku dari pertama datang itu kan, kalau datang dulu-dulu itu gajinya lebih kecil dari datang yang kedatangan aku 2 tahun terakhir guys. Walaupun emang tiap orang kan hokinya nggak sama ya. Dia dari pertama datang satu majikan tidak ganti, dibayar 6.000 atau sekitar 12 jutaan setengah ya, mendekati 13 juta kalau nilai krus Y-nya lebih tinggi. Nah, udah sekarang ini udah menginjak tahun keempat lebih ya. Tahun keempat lebih, tapi belum ya menginjak tahun kelima lah. Sekarang kendalanya itu kerjanya yang oper seperti aku ya. Kirain aku tuh tidak seperti aku ya, ternyata banyak banget gitu. Dan hampir rata-rata di Cina sini pekerjaannya begitu. Ini temen aku ini anak Indramayu, Indramayunya loh bener ya, loh bener, iya loh bener, masih Indramayu juga. Nah, bukan ya, kurang paham deh, pokoknya dari daerahnya loh bener. Dia sering chat sama aku, sering teleponan. Nah, yang aku kasih hanya itu 4 bulan terakhir ini, semenjak bos aslinya dia pindah ke London. Dia itu diambil sama ibunya bos gitu, ibunya bos. Tapi yang ibunya bos ini juragan apartemen guys, uangnya melimpah. Waktu kemarin aja konien itu uang bonus lebarannya berapa guys, 25 juta kalau di cashin, 2 kali lipat gaji dia yang tiap bulan. Ya aku bilang wow banget dong, ya aku juga pengen. Walaupun setiap bulan gaji aku tidak, maksudnya mendekati 25 juta ya, gaji aku 22 gitu. Tapi kan gaji dia itu 13 juta. Dia dapat bonusnya 2 kali lipat, itu udah seneng banget. Aku sebagai temen juga ada seneng, ada ngiri-ngiri gitulah, wajar. Wih hebat dong bonus kamu. Iya katanya mbak, katanya gitu. Dan boral banget. Itu kan bos apartemen, kalau keluar apa tuh belinya barang-barang branded ya, yang mahal-mahal banget gitu. Kalau dibawa ke toko kosmetik, beli lipstick, beli apa. Dan itu sih temen aku ini gemar banget bersolek. Ingat zaman-zaman dulu aku di Taiwan, di Singapura, muka aku kalaupun tidak mandi, tidak make up apapun, yang penting aku pakai lipstick. Itu aku, ciri khas aku, identiknya dengan lipstick. Karena kalau nggak mandi pun kalau pakai lipstick pede aja begitu. Dan temen aku seperti itu persis, dengan pakai alis yang kayak galengan sawah ya, dengan lipstiknya yang selalu berwarna-warni. Pokoknya dia itu kerja seperti aku dengan posisi bermake up full gitu loh ya, bukan bermake up full. Karena majikannya juga menuntut gitu loh, bahkan kosmetik apa tuh semua itu dibeliin dari yang merek-merek itu. Dan sekarang ibunya bos itu nenek-nenek, kalau di sini udah 65 ya, 65 mendekat 70. Karena dia borju, banyak uang juga, passionnya oke gitu. Nah kendalanya, ini si bos apartemen itu punya rumah 3. Rumah yang dia tempatin, rumah yang kosong, dan juga rumah anaknya yang ditinggal ke London. Berarti majikan teman aku yang awal ya. Ada juga emang di situ pembantu orang sini, pembantu orang Cinanya. Tapi kan kalau orang Cinanya jarang loh yang nginep itu. Jarang ya, ada sih yang 24 jam fokus jaga bayi, ya ada juga yang nginep kayak aku begini. Astagfirullahaladzim, ya. Dan ini temen aku ini
ada temennya tuh si pembantu orang Cina, cuma namanya orang sini ya aduh gini banget guys, pekerjaannya bawah gitu ya. Terus juga emang masalah gaji sih tinggi-tinggi kita ya. Terus juga jam kerjanya kalau orang sini itu tahu sendiri ya, udah jam segitu ya udah. Jadi intinya sih temen aku itu diporsir habis-habisan. Persis kayak aku nih. Dari sini kadang ke Pilak, kadang ke rumah Inces, tapi kan aku durasinya jarang. Seminggu 2 kali, seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali juga belum tentu gitu. Nah ini tuh tiap 1 minggu itu bergilir, hari ini ke sini, hari ini ke sini. Dan yang lebih parahnya, si Borju ini sering ngundang temen-temen relasi kerjanya itu yang arisan lah, yang makan bareng lah. Kadang temen aku itu tidur sampai 1:30 malam. Tapi untuk masalah duit, bonus, sama pemberian, sama pakaian ini itu tuh udah jangan tanya, merekan semua. Dan dia cerita sama aku nyerah banget katanya, turun drastis 4 bulan itu 10 kilo. Aku bilangin ya udah kalau nggak bisa mah pamit aja, mau pindah gitu, bilang mau pulang. Dan sudah diancam untuk masalah ingin pulang itu, isinya ingin pindah gitu loh ya. Untuk ingin pindah itu dia udah diancam. Dia merasa banyak duit, kalau kamu kabur ataupun pindah dari sini, aku mau nyiarin kamu di televisi seluruh Cina. Karena aku punya duit, aku mau nyari kamu dimanapun gak gampang katanya. Aduh, ini ancaman udah bukan main-main ya. Aku bilang kok masa segitunya, salah kamu apa? Aku tanya gitu. Ya aku gak salah katanya Mbak. Jadi kalau mau pulang dari rumah aku, dari rumah si bos Borju ini, langsung aja proses begini begitu, ataupun misal dalam proses karantina ya, dalam arti tanda sel itu di dalam sel juga dari pengetahuan bos Borju ini begitu. Terus aku kasih saran ya kalau kamu udah nggak tahan ngapain pulang aja gitu. Toh untuk tempat kerja masih banyak, bisa ke Taiwan karena dia juga sebenarnya Hong Kong ini anak Hong Kong 5 tahun ya. Taiwan juga kayaknya enggak, Hong Kong. Kamu bisa kembali lagi ke Hong Kong ataupun ke Taiwan ataupun ke Singapura, aku bilang gitu. Dan dia setuju, udah bilang ya nanti dia sekarang mah lagi lockdown gak bisa katanya. Pokoknya sesudah hari raya gitu ataupun bulan depan gitu. Dia bilang, "Dil, aku mau pulang, aku gak sanggup." Itulah guys, itu satu dari sekian orangnya di TKW itu, disitulah kekurangannya. Aku sih alhamdulillah kemarin di majikan pertama 1 tahun itu aku bisa kabur tanpa izin, dalam arti bener-bener sungguhan kabur. Jam 5 aku bangun, biasanya kan aku bangun 5:30 masuk dapur. Jam 5 aku bangun, udah ke WC, barang semalam udah dikemas. 5:30 turun, bawa koper, bopong koper, langsung kabur. Dan taksi udah nunggu di luar. Selamat, tidak terjadi apapun gitu loh. Dan emang sebelum aku juga udah 4 kali sih pembantu yang di situ, termasuk 2 orang Indonesia, tidak bertahan lama. Yang ada yang 4 bulan bertahan di bos aku yang awal, ada juga yang 9 bulan gitu. Dan aku bertahan sampai 1 tahun guys. Itu sedikit cerita dari aku ya. Untuk kalian yang punya majikan baik-baik, yang tidak bermasalah apapun ya, tolong bersabar ya, kuatkan hati, kuatkan tekad gitu ya, kuatkan tenaga tentunya demi cita-cita. Sehat selalu untuk kalian. Terus dukung channel Riani 15, channel Sulastri alias Lukito Yaman channel. Giveaway jutaan rupiah menanti Anda di 5.000 subscriber. Assalam, bye bye.